Shalom, hari ini hambanya akan berbagi ayat firman Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Mengingatkan kita sebagai rakyat Indonesia bahwa sesungguhnya kita harus taat kepada pemimpin kita. Di dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai 4 bunyinya seperti ini. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan perintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jelas ayat ini mengingatkan kita, yaitu di Roma pasal 13 ayat 1 sampai 4. Ayat ini mengingatkan kita, saya sebagai rakyat jelata, dan bahkan mungkin sahabat-sahabatku di seluruh Indonesia, kalau kalian yang berkeyakinan sama dengan saya, yaitu saya Kristen Katolik, kalian pasti pernah membaca ayat ini, bahwa ternyata Tuhan berkata di dalam kitab suci kita harus mentaati pemerintahan kita yang tertinggi. Siapa pemerintahan kita yang tertinggi itu? Pemerintahan kita yang tertinggi adalah Bapak Presiden Joko Widodo dan seluruh jajaran stafnya. Itu kalau kita tinggal di negara Indonesia. Jadi, kalau disinkronkan dengan ayat ini jelas mengingatkan kita bahwa kita sebagai rakyatnya harus mentaati pemerintahan kita yang tertinggi. Tetapi di sini juga mengingatkan juga, tetapi jikalau kamu berbuat jahat dan kamu akan menantang kepada pemerintah juga tidak segan menyandang pedangnya. Dalam arti menyandang pedangnya ialah para bala tentaranya yang ada di negara ini untuk menghukum orang-orang yang memberontak dan yang jahat itu. Karena pemerintah dipilih oleh Allah. Jadi setiap umat yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Sang Pemberi Kehidupan, dan kalau kita ada di dunia, kita mempunyai seorang pemerintah tertinggi, yaitu yang disebut presiden. Jadi kita harus mentaati perintahnya selama dia menjabat dan memimpin. Tetapi kalau kita lihat keadaan saat-saat ini menuju pemilihan presiden baru, presiden yang masih menjabat, yaitu Bapak Joko Widodo, betapa sangat sedihnya melihat keadaan manusia-manusia yang katanya mengaku punya agama, yang katanya mengenal Tuhan, tetapi mulutnya bagaikan kebun binatang, memaki-maki Bapak Jokowi, memfitnah Bapak Jokowi, dan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan didengar oleh telinga-telinga rakyat jelata di seluruh Indonesia. Jadi kita harus mentaati pemerintah kita. Kalau kita benar, mereka akan menjaga dan melindungi kita. Tetapi ingat, kalau kalian kurang ajar dan tidak mentaati pemerintah kalian yang tertinggi, ya kalau kalian dihukum, itu sudah menjadi kewajiban pemerintah mengamankan negara dari pemberontakan, dari orang-orang yang jahat itu. Jadi, ayo, buat semua saudara-saudaraku di seluruh Indonesia, taatilah pemerintahan kita yang tertinggi. Tidak perlu kita melawan, tetapi biarlah itu keputusannya kita serahkan kepada yang sudah terpilih, yaitu Bapak 02 dan wakilnya.
Jadi nantinya dengan ayat ini berkata kita harus mentaati pemerintahan kita. Kalau kita benar-benar mentaati pemerintahan kita, kalau kita benar dan baik tinggal di negara ini, kita akan menjadi aman dan terlindungi. Tetapi kalau kalian melawan dan kalian memberontak dan kalian ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, kalian pun akan mendapat hukumannya. Jadi jangan menyalahkan pemerintahan kita kalau sampai kalian dihukum. Oke, ayat kita sudah tegas mengingat ayat di dalam firman Tuhan ini ditulis di Roma pasal 13 ayat 1 sampai 4 sudah jelas memperingatkan kita sebagai orang-orang yang mempunyai ketuhanan. Kita disuruh mentaati pemerintahan kita yang tertinggi. Karena pemerintah itu dipilih oleh Allah. Jadi kalau kita benar, kalau kita baik, tidak mungkin kita dihukum dan tidak mungkin kita akan menerima yang bukan hak kita. Tapi kalau kita benar, kalau kita baik, pasti pemerintah itu akan menjaga dan melindungi rakyatnya. Jelas di dalam sini ayat yang terakhir berbunyi, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jikalau kamu berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah, jelas kan kalau orang-orang yang ingin berbuat jahat, ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, dan nantinya kalian ditangkap dan dijebloskan ke penjara, ya itu sudahlah menjadi hukuman kalian. Jadi firman Tuhan ini berkata, taatilah pemerintahan kita yang tertinggi, karena itu datangnya dari Allah juga. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen videoku. God bless you.